Renungan pagi, menderita lahir dan batin. Markus 5 ayat 25 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kita tahu cerita tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia mengalami penderitaan secara lahir dan batin. Kenapa dengan batin juga? Karena pada masa itu, seorang wanita yang mengeluarkan lelehan darah dianggap najis. Apalagi wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Karena dianggap najis, maka dia harus dihindari. Belum lagi kelemahan tubuh, karena selama 12 tahun mengeluarkan darah, tentu tubuhnya menjadi kurus kering dan lemah. Belum lagi juga hartanya habis untuk pengobatan. Di ayat 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Jadi dia mengalami sakit secara mental, tubuh, dan secara ekonomi. Dia mengalami penderitaan lahir dan batin. Mungkin orang lain yang ada di posisi dia tidak akan dapat bertahan di dalam penderitaan yang berat. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang artinya semangat adalah kunci bertahan di dalam penderitaan. Dan wanita ini mengalami sebuah mujizat pada waktu dia memutuskan di dalam Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Semangatnya membuat dia mengobarkan imannya. Di dalam Markus 5 ayat 28 berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian juga dengan kehidupan kita pada waktu kita mengalami pergumulan yang berat. Jangan engkau kehilangan pengharapan, jangan patah semangat, tetapi bangkitkan imanmu dan percaya, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Artinya asal engkau berjuang untuk bisa menjamah hati Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan, masih ada pengharapan. Jangan putus asa pada waktu mengalami masalah dan pergumulan, tetapi kejar Tuhan sampai kita bisa menjamah hati Tuhan, yang artinya sampai kita bisa memperoleh perhatian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.